Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Kartini dulu buat ibu dan teman-teman perempuan yang di sini. Bagaimana menurut Mbak Riza peran wanita, terutama sebagai generasi milenial atau generasi sekarang generasi terkini lah, ya untuk menghadapi korupsi, di mana kan kita tahu wanita itu juga mempunyai peran penting, apalagi ketika dia menjadi seorang ibu tadi yang seperti dibilang Mbak Indah, dia itu mempunyai peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana peran wanita dalam menjadi tokoh penggerakan anti korupsi? Sesuai dengan tadi yang Mas Juan bilang kan, wanita sebagai guru ya di rumah buat anak-anaknya. Peran wanita itu sebagai kontrol Mas, buat kontrol buat apa, membentuk watak dari kecil. Kan kita juga harus mempelajari nilai-nilai, maksudnya penyelewengan itu kan merupakan salah satu cikal bakal dari nantinya tindak korupsi. Jadi kita harus menjunjung, mengajarkan kejujuran dari kecil gitu Mas. Pertanyaan yang kedua, secara umum kan korupsi itu mengakibatkan kerugian negara, baik yang secara langsung atau tidak langsung kita lihat. Itu bisa juga merusak sendi-sendi ini kan, kebersamaan atau kesejahteraan di masyarakat. Terus menurut Mbak, dari hal-hal itu apa sih yang lebih bentuk konkretnya? Kayak tujuan nasional kan udah pasti terganggu nih kalau kita melakukan korupsi. Nah, selain itu, apalagi Mbak yang bisa berpengaruh kalau kita melakukan korupsi, dampak yang lainnya? Terhambatnya pembangunan infrastruktur Mas, terus kualitas infrastruktur yang, maksudnya penurunan, misalkan beli barang yang harusnya kualitas 1 terus diseleweng jadi kualitas 2, jadi kan kualitasnya menurun sehingga uh, misalkan harusnya awet selama 10 tahun, ternyata karena pembelian kualitasnya rendah jadinya butuh perbaikan atau mungkin dibuat lagi gitu Mas. Pertanyaan selanjutnya Mbak, kan selama ini kita mengenal KKN Mbak, kan KKN itu kan kolusi, korupsi, nepotisme, itu kan pasti selalu berdampingan, jargon kita tuh bersama-sama menghadapi KKN. Yang pertanyaan saya itu, apakah kolusi dan nepotisme itu termasuk korupsi dalam satu bagian atau bagaimana Mbak? Karena kan selama ini kita mikir korupsi, nepotisme sama kolusi itu kan pasti sama gitu, tindakan yang negatif juga gitu. Apa menurut Mbak itu punya perbedaan sendiri atau memang mereka itu benar-benar satu kesatuan? Kalau menurut saya beda sih Mas. Kalau korupsi itu kan penyelewengan, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka. Sedangkan kalau nepotisme itu contohnya ya kayak misalkan saya sudah, ya sebenarnya mirip-mirip, cuma menurut saya sih masih beda. Soalnya kalau nepotisme tuh contohnya kayak misalkan saya menjadi pejabat, terus saya mempunyai kepentingan untuk mempekerjakan saudara atau kerabat saya, kenalan saya untuk masuk ke unit kerja saya, itu ya agak mirip cuma masih punya perbedaan gitu Mas. Pertanyaan selanjutnya, bila di lingkungan kerja kita nih Mbak, kita lihat ada teman kita, rekan kerja kita atau pimpinan kita langsung deh yang melakukan tindak pidana korupsi. Sikap kita tuh gimana sih Mbak buat mengurangi atau mencegah terjadi korupsi yang terus berlanjut di lingkungan kerja kita? Kalau saya kan masih baru Mas, masih CPNS. Mungkin saya cenderung lebih menjauhi mereka ya Mas ya. Jadi kayak kita tuh menarik diri supaya kita nggak masuk ke lubang hitam itu, maksudnya nggak ikut-ikutan ke mereka. Mungkin kalau misalkan sudah lama ataupun saya udah naik, jadi misalkan saya udah lebih lama atau mempunyai jabatan, mungkin mengingatkan secara baik-baik kepada rekan kerja gitu. Pertanyaan selanjutnya Mbak, usaha yang kita lakukan sebagai seorang ASN generasi muda dalam menghentikan praktek korupsi itu gimana ya? Saya pribadi, saya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ya, apalagi setelah belajar anti korupsi, terus Bu Mariati memberikan pandangan-pandangan tentang bahayanya dan dampaknya yang meluas, bukan cuma di lingkungan kerja tapi buat masyarakat juga. Jadi kita harus menanamkan dari sekarang gitu Mas, supaya kita membiasakan diri juga gitu untuk tidak menikmati hal yang bukan milik kita gitu Mas. Itu Mas dari saya.
Terus bagaimana sih cara kita menanamkan dalam kehidupan sehari-hari sifat anti korupsi, Mbak? Dari lingkungan kerja kita, dari bermasyarakat dan sebagainya, Mbak. Kalau saya sendiri sih jujur dalam sehari-hari, terus bertanggung jawab atas kerjaan saya, mandiri, ya itu sih Mas, kira-kira yang akan saya lakukan. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita membangun lingkungan kerja yang berintegritas untuk mengendalikan tindakan atau praktek-praktek korupsi di lingkungan kerja kita? Internalisasi dapat dilakukan dengan dua cara, melalui pendekatan inside out dari dalam keluar, dan pendekatan outside in dari luar ke dalam. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terjadinya hal tersebut, maka diperlukan lingkungan yang berintegritas, misalnya perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Selanjutnya, proteksi integritas, misalnya pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam diri sendiri. Yang terakhir, perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Terus Mbak, bagaimana cara kita untuk menginternalisasikan sikap-sikap anti korupsi yang telah kita pelajari untuk mencegah tindakan pidana korupsi di lingkungan kerja kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut saya bisa menggunakan reframing culture, upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma. Terus seeding of integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Selanjutnya, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya serta sistem dan konsekuensinya. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengetahui ciri-ciri orang, rekan kerja, atau pimpinan kita yang telah melakukan praktek tindakan korupsi di lingkungan kerjanya? Korupsi diantaranya dilakukan lebih dari satu orang, berhubungan dengan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Pertanyaan terakhir Mbak, kalau kayak gitu kan korupsi kan ini ya Mbak ya, merupakan kejahatan publik yang bisa merugikan negara. Itu unsur-unsurnya atau faktor-faktornya kenapa sih orang-orang tuh bisa mau melakukan korupsi itu apa ya Mbak? Kalau unsur-unsurnya sendiri itu karena mereka memiliki hasrat untuk lebih daripada yang orang lain miliki gitu Mas. Terus kayak gaya hidup juga sih, maksudnya gaya hidupnya nggak sesuai dengan penghasilan mereka, keserakahan sih Mas lebih tepatnya. Siap, terima kasih Mbak Riza atas pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Izin Ibu, sudah selesai. Terima kasih.